mereka jauh dari amal-amal agama. Maka dia mulia, hendaklah sebagai orang yang beriman, cara fikir kita haruslah cara fikir yang hak, mencontoh bagaimana cara fikirnya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Yang dipikirkan adalah bagaimana hati manusia ini wujud iman yang sempurna kepada Allah, wujud amal-amal agama yang sempurna. Dari cara fikir yang hak itulah nanti kita akan menjalani kehidupan dengan cara kehidupan yang hak, yang hasil akhirnya adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bapak yang mulia, satu jamaah Indonesia dikirim ke Australia. Ketika tiba di Australia, mereka buat silaturahmi, jumpa orang-orang Islam dari berbagai-bagai negara yang tinggal di Australia. Ketika jumpa, maka mereka diajak untuk sholat berjamaah di masjid, diberikan semangat untuk menjaga amalnya supaya Allah datangkan kebaikan dalam kehidupannya. Artinya di tengah-tengah kesibukannya dia mencari nafkah untuk keluarganya, dia tidak tinggalkan amal-amal agamanya. Setelah itu jamaah jumpa dengan satu orang Indonesia yang tinggal di Australia. Ketika berjumpa, maka ini orang Indonesia yang tinggal di Australia ini dia bilang kepada jamaah, dia bilang, bapak-bapak ini sudah jauh-jauh dari Indonesia, sudah jauh-jauh tinggalkan keluarga, sudah jauh-jauh tinggalkan pekerjaan, sudah sampai di Australia, kenapa hanya sibuk aja orang ke masjid saja? Pikirkan juga tuh perut orang Islam. Maka kata jamaah, kalau bapak ingin kami pikirkan perut orang Islam, akan kami lakukan. Tetapi untuk itu kami perlu minta tolong kepada bapak ini. Bapak tolong kumpulkan orang-orang Islam di Australia ini yang sudah tidak makan 1 minggu. Kami akan kasih makan semuanya. Maka dia bilang, oh tidak ada pak, mana ada orang di Australia ini yang tidak makan seminggu. Kata jamaah, baik, kalau begitu kumpulkan yang sudah tidak makan 3 hari, kami kasih makan semuanya. Dia bilang, itu pun tidak ada pak. Kalau begitu kumpulkan yang sudah tidak makan 1 hari saja, berapapun banyak orangnya kami kasih makan semua. Dia bilang, tidak ada. Mana ada orang Australia ini yang tidak makan sehari. Kalau karena dia sakit tergeletak di rumah sakit, ada. Tapi kalau tidak makan karena kemiskinan atau karena ketiadaan makanan, itu tidak ada di Australia ini pak. Maka kata jamaah, masya Allah, jadi begitu pak, yang sudah tidak makan 1 hari pun sudah tidak ada orangnya. Kalau begitu kami minta tolong kepada bapak, tolong kumpulkan orang Islam di Australia ini yang sudah tidak sholat 1 hari. Kira-kira ada tidak? Ternyata banyak dia mulia. Jangankan yang tidak sholat 1 hari, yang sudah tidak sholat 3 hari, tidak sholat 1 minggu, tidak sholat 1 bulan, tidak sholat 1 tahun, bertahun-tahun tidak sholat, banyak dia mulia. Tapi kalau disuruh kumpulkan yang tidak makan 1 hari saja tidak ada orangnya. Tetapi masih sibuk saja pikirkan perut orang Islam. Padahal setiap hari sudah makan. Bahkan bukan 1 kali makannya, 3 kali makannya sehari. Minum kopinya 3 kali. Sahabat untuk urusan makan minum, untuk urusan menafkahi perutnya ini, untuk urusan jasmaninya, sahabat itu kadang-kadang 3 hari baru 1 kali makan. 3 hari baru 1 kali makan. Kadang-kadang di belakang Nabi itu sampai jatuh pingsan karena terlalu lemah, lapar. Tapi Nabi tidak marah. Nabi bilang, wahai sahabatku, kalau kamu tahu kemuliaanmu di sisi Allah dengan laparmu ini, kamu ingin lebih lapar daripada ini. Hadiah mulia. Jadi untuk urusan menafkahi jasadnya itu, para sahabat bersama-sama dengan Nabi itu jarang-jarang. 3 hari baru 1 kali makan. Kalau kita ini hadiah mulia, bukan 3 hari baru 1 kali makan pak, 1 hari 3 kali makan. 1 hari 3 kali makan. Sahabat walaupun 3 hari baru 1 kali makan, lemah tubuhnya, tapi imannya sangat kuat, kerohaniannya sangat kuat, ibadahnya tidak tinggal. Walaupun lemah tetapi berdiri sholat, bengkak-bengkak kaki mereka. Mereka bisa lembur dalam tahajud, lembur baca Quran, lembur zikir kepada Allah. Rohaninya begitu kuat. Sekarang kita jasad yang kuat tapi rohani kita sangat lemah dia. Tidak lagi orang yang lembur baca Quran, yang tahajud, tidak ada. Tidak ada lagi yang bengkak kakinya dalam sholat hadiah mulia. Yang ada bengkak perut, kebanyakan makan saja. Allah.
Kalau itu banyak Pak, tapi kalau yang bengkak kakinya dalam sholat tidak ada lagi kita jumpai sekarang ini Pak. Baru buat alasan lagi, buat alasan, dia bilang bagaimana Pak kita mau ibadah kalau perut kita lapar, kita ini kan harus kenyang dulu. Hadirin, Allah SWT sudah tahu kalau kita ini itu nggak bisa ibadah. Ya ibadi, kaifa tatma'u ibadati masam. Wahai hamba, bagaimana kamu bisa ibadah sedangkan perut kamu kenyang? Allah sudah tahu kalau kita ini kenyang susah ibadah. Dan kenyataannya ketika puasa lapar tapi amal. Lapar waktu puasa itu tapi bisa sholat, baca Quran, zikir, malam hari sholat tarawih dalam rakaat yang panjang, kemudian tadarus Al-Quran sampai terbangun sahur. Padahal puasa itu banyak hadiah mulia. Kalau sudah di luar Ramadan, katanya gimana Pak kita mau ibadah, kita lapar Pak, kita kan harus kenyang dulu. Akhirnya pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang, lepas itu tidur seperti ular sawah di zamannya. Tidak ada lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Karena itu hadiah mulia perkara ini yang mau kita pikirkan ini. Kita bermuzakarah perkara ini supaya timbul pikir di dalam hati kita ini. Berapa banyak Pak saudara kita yang dengan sengaja meninggalkan ibadah ini? Berapa banyak Pak? Kadang-kadang kita jumpai, jarang sekali Pak, jarang sekali itu di dalam satu rumah orang Islam yang semuanya orang Islam bisa sholat semua, itu jarang Pak, jarang. Mungkin bapaknya sholat tapi istri anaknya tidak sholat, mungkin ibu bapaknya sholat, anak-anak sholat, jarang yang bisa semua sholat, itu jarang. Tapi kalau rumah orang Islam yang di dalamnya tidak ada yang sholat satupun, itu banyak Pak, banyak. Kita sudah keliling kemana-mana, kita sudah dapati kenyataan seperti itu Pak. Di dalam orang Islam tidak ada satu orang pun yang sholat, itu banyak Pak. Tapi kalau di dalamnya rumah orang Islam tuh satu orang saja yang tidak makan, itu sudah tidak ada Pak. Orang makan semua Pak. Nah. Karena akan Allah Ta'ala ini kan sudah dijamin oleh Allah. Allah sudah tegaskan satu makhluk di muka bumi tentang karena Subhanahu wa ta'ala kita bermujakarah atas perkara pentingnya orang bahwa agama saja, agama padahal kebaikan juga agama, kebaikan agama. Tapi orang-orang menyangkanya ya agama itu untuk kebaikan akhiratnya saja. Jadi kalau orang itu diajak untuk amalkan agama, kadang-kadang dia bilang kita ini masih di dunia Pak, kita masih perlu dunia, karena itu sekarang kita kerja dulu ya, kita kerja dulu untuk kita nanti ya. Akhirat itu nanti. Kalau kita mencari nafkah ini untuk keluarga kita ini berdosa nih Pak. Nah. Hadirin, orang Islam ini paham betul Pak, kalau tidak bekerja, tidak nafkah keluarga itu berdosa, itu paham sekali, semua orang Islam paham, bahkan selalu dibicarakan paham. Tetapi meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar, itu tidak tahu Pak. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar, itu tidak paham, tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Hadiah mulia mencari nafkah itu perintah Allah, sholat juga perintah. Yang kalau sama-sama perintah Allah, maka satu perintah tidak akan menghalangi perintah yang lain, pasti Pak, karena ini perintah Allah. Allah SWT yang perintah, pasti satu perintah tidak akan menghalangi perintah yang lain. Hadirin, perintah sholat itu waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita mau kuta, waktunya sudah ditetapkan. Nah, mau kuta, tetapi sekarang yang kita buat mau kita. Nah, waktu subuh ya orang belum berjalan, duhur itu sudah siang hari panas, walaupun tidak sholat orang akan berhenti juga istirahat sebentar, makan minum. Setelah itu merokok 1 jam, tapi sholat 10 menit tidak bisa hadiah mulia. Waktunya asar juga sudah capek, selepas duhur kalau lanjut kerja, waktunya asar tuh
Waktu-waktu sudah ditetapkan oleh Allah yang tidak mengganggu, Pak. Tidak mengganggu. Waktunya maghrib, hewan-hewan saja sudah kembali, Pak, ke sarang-sarangnya. Burung-burung pun sudah kembali ke sarangnya. Waktu Isya kita belum ngantuk, insya Allah. Di waktu begitu indah dibuat oleh Allah SWT yang tidak menghalangi pekerjaan kita yang lain, pekerjaan dunia kita ini tidak terhalangi dengan perintah itu. Tetapi karena nafsu kita, hadiah mulia, karena nafsu kita inilah yang kemudian akhirnya menjadikan terasa berat kita ini. Dia muliakan Allah SWT, maka kita sama-sama saling mengingatkan satu sama yang lain bahwa agama ini pentingnya bukan hanya untuk akhirat saja, tetapi untuk dunia juga. Itu dengan agama, baik dunia kita ini juga dengan agama. Man amilan solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh, apakah dia laki-laki atau dia perempuan, dengan dasar iman yang sempurna kepada Allah, maka pasti kata Allah akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, Pak, hayatan thayyibah, diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang ada wujud agama dalam kehidupannya. Ada wujud agama dalam kehidupannya. Dan hadiah mulia, Allah SWT menjanjikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa itu adanya dalam agama. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah dalam perkara-perkara agama, maka hati kamu akan menjadi tenang, hati kamu akan menjadi tentram. Allah tidak menjanjikan hati kamu tentram kalau kamu jadi orang kaya, itu tidak, Pak. Hadirin, orang kaya itu belum tentu dia bisa tidur nyenyak seperti orang miskin, Pak. Ya. Orang kaya itu ketika Allah SWT sibukkan dengan keduniaan, itu sampai menikmati waktu luang saja Allah tidak kasih, Pak. Jadi itu bukan kenikmatan, itu penderitaan. Sibuknya dengan dunia itu sampai menikmati waktu luang saja tidak dikasih oleh Allah. Sehingga apabila dia lewat, kalau di kota-kota itu dia lihat ada orang tukang beca, kok bisa nyenyak, heran dia, kok bisa ya, heran dia. Hadiah mulia, saya kalau di Bayawarang sana itu kan suka bergaul dengan orang-orang Cina dong. Kalau kadang-kadang kita jumpa, kita tanya keadaannya, aku bagaimana? Dia bilang, susah. Hadirin, jawabannya itu susah terus. Padahal mobil ada banyak, hadiah mulia, toko ada, gudang beras penuh di gudang, uang banyak di bank. Tapi kalau ditanya bagaimana aku, susah. Susah terus jawabnya, Pak. Tapi kalau orang yang ada iman, ada amal, walaupun nampak hidupnya susah, kalau ditanya gimana, Pak? Alhamdulillah. Jawabannya alhamdulillah. Padahal nampak sepertinya susah, tapi kalau ditanya alhamdulillah. Tenang hatinya yang mulia. Karena ada iman, ada amal. Walaupun tidak punya apa-apa, alhamdulillah, senang. Itu orang kaya kalau angin kencang, Pak, dia punya barang banyak di kapal berlayar, itu tidurnya tidak tenang, Pak. Ya sebentar itu dia telepon ABK-nya, itu dia bilang kalau rasa bagaimana biar berteduh dulu begitu. Tidak nyenyak tidurnya, Pak. Dia mulia, kadang-kadang disiksa oleh Allah. Disiksa oleh Allah. Sampai menikmati waktu luang saja tidak ada. Orang tua berkabar dari kampung kalau sakit tidak bisa ditengok. Sampai meninggal pun tidak bisa diantarkan jenazahnya, Pak. Saking sibuknya. Dan ini bukan kebaikan sebetulnya. Ini bukan kebaikan. Sahabat hadiah mulia, sahabat itu banyak yang kaya, Pak. Abdurrahman bin Auf itu konglomerat juga. Tetapi alhamdulillah mereka menggunakan hartanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya para sahabat itu mereka menggunakannya pertama kali untuk li'ilai kalimatillah, Allah, kalimat Allah, untuk mendakwakan agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, digunakan untuk berkhidmat kepada ilmu. Misalnya kalau sekarang ya bangun madrasah, berangkatkan anak-anak ke pondok, seperti itu hadiah mulia. Kemudian yang ketiga, untuk menyempurnakan hukum Allah, berangkat haji, berangkat umroh, menyempurnakan hukum Allah. Yang ketiga, yang berikutnya lagi, yang keempat, berkhidmat kepada tetangga yang miskin. Nabi sudah ingatkan, jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kenyang, tetanggamu tidur dalam keadaan lapar.
Kemudian kalau ada sisa, barulah untuk keperluan kita sendiri. Sahabat seperti itu penggunaannya. Nah, kalau kita agak dibalik-balik sedikit, nah, kalau kesenangan kita belum terpenuhi, ya berarti tetangga belum dapat ikram kita. Nah, kalau kesenangan kita belum terpenuhi, berarti belum bisa untuk menyempurnakan hukum Allah. Kalau kesenangan kita belum terpenuhi, belum mau berhikmat untuk ilmu. Nah, kalau kesenangan kita belum terpenuhi, belum mau digunakan untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mendakwakan agama. Maka dia muliakan Allah Ta'ala sahabat itu. Walaupun Allah SWT karunia ini sebenarnya mereka itu tanya, tetapi mereka semuanya selamat karena menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mulia Allah SWT seperti apapun saja, menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, menjadi orang kampung, menjadi orang apapun kita harus seperti sahabat, karena sahabat itu juga ada yang kaya, ada yang miskin dan lain sebagainya, tapi semua mereka sempurna Subhanahu wa taala. Mereka semua telah menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Ekspor terbesar dari Masjid Nabawi adalah dai, dikirim ke seluruh alam untuk menyampaikan agama. Untuk menyampaikan agama. Dan pentingnya itu jamaah berangkat keluar di jalan Allah itu, maka kalau ada jamaah yang keluar dari Madinah untuk agama, langsung Nabi ke pinggiran kota Madinah. Jamaah berangkat dengan mengendarai unta, Rasulullah mengantar dengan berjalan kaki, hadiah mulia. Rasulullah mengantarkan dengan berjalan kaki. Ya. Tetapi kalau para sahabat itu berangkat haji tidak diantar Nabi. Tapi kalau keluar mendakwakan agama diantar oleh Nabi. Nah, karena sahabat kalau berangkat haji itu untuk infirodinya sendiri, ibadah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau jamaah berangkat keluar di jalan Allah, manfaatnya untuk seluruh umat Islam di seluruh alam, hadiah mulia. Maka kalau jamaah berangkat, Nabi antar sampai ke pinggiran kota Madinah. Jamaah berangkat dengan mengendarai unta, Rasulullah mengantar dengan berjalan kaki, hadiah mulia. Begitu juga diteruskan oleh Abu Bakar, kalau mengantarkan jamaah keluar, diantar sampai pinggiran kota Madinah. Sayyidina Umar juga begitu, kalau ada jamaah keluar, diantar sampai pinggiran kota Madinah. Maka pentingnya dia, manfaatnya untuk orang-orang beriman secara majma', secara istima'. Sehingga itu sangat diperhatikan. Nabi dan para sahabat itu sangat memperhatikan, sangat mengutamakan, mementingkan istima'nya dia mulia. Kepentingan untuk seluruh umat itu sangat diperhatikan. Jadi tidak inferiori sendiri, tetapi memikirkan bagaimana umat kampung kita seperti apa, kita kampung-kampung di kecamatan kita, di kabupaten, masjid-masjid yang ada di kabupaten kita ini seperti apa keadaan, perlu kita pikirkan bersama. Inna ya'muru masajid Allah man yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman. Kita nanti akan ada istimewa yang besar, akan ada perhimpunan umat Islam di seluruh Indonesia. Masing-masing 2 provinsi digabung satu titik untuk pertemuan besar di tanggal 14 di 16 titik jadi gabungkan dengan NTB tanggalnya 29, 30, 31 Juli 29, 30 dan 1 Juli. Untuk wilayah timur ada 8 titik, wilayah barat 8 titik. Mulai dari bawah 14, 16 Juli dan seterusnya. Geser ke Maluku, kemudian Sulawesi ada titik, 6 provinsi, 22 provinsi. Jadi untuk Maluku dengan Maluku Utara, nanti Gorontalo dengan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dibagi, kemudian NTT dengan NTB, Kalimantan juga begitu, Jawa. Ya, dan mudah-mudahan kita doakan bersama-sama Pak, supaya Allah SWT sukseskan semua pertemuan yang nanti banyak rombongan keluar dari sana dan mendatang untuk kita semua Indonesia dan seluruh alam, insyaallah. Mudah-mudahan juga dari tempat ini ada yang berangkat hadir ke sana Pak, dengarkan nasihat daripada para masyai-masyai kita, orang-orang yang korban, orang-orang yang kerohaniannya tinggi. Maka nasihat yang disampaikan akan kuat kesannya dalam hati kita dan kita punya kekuatan untuk mengamalkan. Insyaallah, mudah-mudahan kita ambil bagian semua, insyaallah. Dan nanti besok di sini akan ada istimewa juga, kita ikut ambil bagian, insyaallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.